Assalamualaikum temanku, izinkan saya sebelum memulai video ini saya akan menunjukkan screenshot hasil dari long range saya yang 8 km karena sesuai permintaan dari salah satu penonton ya. Di sini saya akan tunjukkan hasil screenshotnya yang untuk 8 km ya. Di sini bisa kita lihat, ini temanku ya, bisa ditengok ya, yang 8 km ini 8 kilometernya, ini durasinya dan ini ketinggiannya, ini maksimalnya ya, nampak ya. Ini yang kemarin yang 7,5 km, ini durasinya, ini jarak ketinggiannya. Untuk yang jarak 7 km dan 6 km lebih itu saya menggunakan HP yang ini temanku ya. Cuman aplikasinya sudah saya hapus, aplikasi Rusianya di HP ini. Sudah saya pakai ini. Dulu saya pakai HP Redmi, yang ini saya pakai HP Samsung yang ini ya. Oke temanku, itu ya bukti screenshotnya hasil terbang long range saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya harap kalian sehat, begitu juga dengan saya. Di video kali ini saya ingin memberikan mengulas terkait tentang tutorial atau tips dan trik bagaimana caranya kita bisa long range sejauh 8 km. Kalau kalian mengikuti channel saya di video saya yang sebelumnya, di situ saya sudah melakukan long range gitu ya dengan drone saya yaitu SJRC F22 S2 Pro Plus. Di situ saya melakukan long range sejauh 8 km menggunakan aplikasi Rusia ya. Kalau kalian menggunakan aplikasi bawaannya yang ada di Play Store ataupun di App Store itu tidak mampu untuk 8 km, hanya mampu mencapai 6 km saja. Tapi dengan aplikasi Rusia kita mampu mencapai 8 km. Tapi tidak segampang itu temanku ya kita untuk mencapai atau melakukannya itu. Ada beberapa tips atau beberapa poin yang harus kalian lakukan sebelum kalian bisa menempuh jarak long range sejauh 8 km. Di video kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-temanku semua poin-poin apa saja sih yang harus kalian penuhi atau kalian terapkan supaya bisa mencapai long range sejauh 8 km. Gak usah banyak basa-basi lagi, langsung saja saya akan sampaikan kepada teman-teman apa saja poin-poin yang harus diterapkan. Oke, sebentar saya lihat catatan saya. Jadi di sini temanku paling tidak kalian harus bisa memenuhi sekitar berdasarkan catatan saya, pengalaman pribadi saya gitu ya. Ada 10 poin yang paling tidak kalian harus penuhi sebelum kalian melakukan long range 8 km. Kalau kalian tidak memenuhi 10 poin ini, saya tidak menjamin gitu ya kalian mampu untuk mencapai long range 8 km. Jadi yang pertama itu adalah kalian harus perhatikan kondisi baterai. Maksudnya apa? Di sini saya sarankan bagi teman-teman yang ingin melakukan long range 8 km harus menggunakan baterai yang fresh gitu ya. Kalau bisa kalian itu menggunakan ada 2 baterai gitu ya. Baterai yang pertama itu yang kalian gunakan untuk terbang-terbang biasa gitu ya, entah ingin buat video sinematik atau video main-main gitulah, terserah kalian. Tapi untuk yang long range ini kalau bisa baterainya itu yang fresh gitu, artinya jarang digunakan. Bila perlu kalau kalian hanya punya 1 baterai, beli aja baterai 1 lagi yang masih fresh gitu, yang masih baru, sehingga tenaganya tuh kuat gitu temanku ya. Jadi mampu untuk long range. Karena kalau baterai yang sering digunakan untuk terbang-terbang yang banyak gitu ya, yang terbang-terbang untuk kemana-mana dipakai untuk long range, saya khawatir baterai itu nanti ngedrop gitu temanku ya, bisa ngedrop ketika di atas. Itu kan bisa mengkhawatirkan gitu ya, takutnya nanti drone-nya nggak mampu gitu, tiba-tiba dia nggak sanggup pulang gitu ya karena baterainya tadi tidak kapasitasnya itu tidak mumpuni lagi gitu ya. Jadi yang pertama itu kondisi baterai harus fresh gitu temanku ya. Yang kedua, waktu atau cara pengecasan baterai. Maksudnya apa? Saya itu punya kebiasaan kalau mau long range itu saya mengecas baterai antara pukul 2 jam 2 pagi gitu ya. Jadi kan mengecas baterai drone itu kan cukup lama gitu ya, sekitar 4 jaman gitu ya kan.
Jadi 2 ke 4 jam itu kan sekitar 2, 3, 4, 5, 6 jam 6 pagi baru full gitu dia ya. Kalau kita cas jam 2 pagi. Jadi jam 6 pagi full, saya biasanya di jam 7 paginya saya sudah menerbangkan drone saya. Jadi kondisi baterainya itu masih fresh gitu ya, dayanya itu tidak ada kurang-kurang dikit gitu ya. Jadi kalau kita mengecasnya malam gitu ya, contoh misalnya jam-jam 6 sore kita cas gitu kan, itu kan nanti misalnya full jam 10 malam. Jadi kalau kita tunggu sampai pagi itu kan ada rentang waktu berapa jam gitu ya, itu biasanya akan baterainya itu akan sedikit berkurang dayanya. Jadi itu tidak maksudnya itu bisa mengurangi kemaksimalan baterainya itu untuk mencapai long range 8 km. Jadi saran saya kalau bisa ya sekitar pukul jam 2 pagi lah ya. Kalau saya seperti itu saya lakukan. Jam 2 pagi saya cas, saya tinggalkan tidur. Nanti jam-jam 6 saya cabut itu sudah full. Jadi jam 7 sudah bisa terbang. Jadi hanya jarak 1 jam setelah pengecasan langsung diterbangkan. Jadi itu dayanya masih full ya, masih bagus gitu ya, masih seger baterainya. Jadi itu tips yang kedua. Kemudian yang ketiga, lokasi long range harus jauh dari pepohonan atau perumahan ataupun gunung-gunung gitu ya. Jadi kalau kalian ingin long range, carilah lokasi itu yang kalau bisa di persawahan atau di pantai gitu ya. Jadi kan itu dia bebas dari obstacle ya atau rintangan-rintangan. Karena kalau dia terlalu banyak rintangan itu bisa mempengaruhi apa namanya ya, sinyal remote ke drone. Jadi walaupun baterainya sudah mumpuni, tapi kalau sinyal dari remote ke drone itu tidak bagus koneksinya karena ada rintangan, itu sama saja akan tidak bisa long range. Jadi mungkin sekitar jarak 4 atau 5 km dia sudah pulang kembali drone-nya karena terhalang oleh rintangan-rintangan itu. Jadi usahakan mencari tempatnya itu yang jauh dari perumahan, perbukitan ataupun pepohonan. Kalau bisa yang di persawahan gitulah ya, seperti yang saya lakukan di video-video saya sebelumnya. Kemudian tips yang keempat, waktu terbang usahakan pagi. Ya, ini juga sangat mempengaruhi kalian untuk bisa long range 8 km. Kenapa saya sarankan di pagi hari? Karena biasanya di pagi hari itu kondisi udara itu masih, kekencangan anginnya masih belum besar gitu ya, masih sepoi-sepoi gitu ya. Tapi kalau sudah siang ataupun sore itu biasanya angin sudah mulai kencang gitu. Jadi kalau masih pagi itu angin masih kencangannya itu masih sedikit gitu ya. Jadi tidak terlalu mempengaruhi apa namanya, kekuatan drone kita ya untuk terbang, itu tidak terlalu menghalangi gitu ya. Jadi kekuatan angin itu sangat tidak menjadi halangan untuk drone-nya sehingga dia mampu mencapai long range 8 km. Jadi usahakan di pagi hari ya. Kalau saya itu biasa jam 7 pagi saya sudah long range di 8 km itu. Kemudian tips yang berikutnya, yang kelima, cara menerbangkan drone harus langsung mode sport. Nah ini juga temanku ya. Jadi begitu sudah kita setting pengaturannya, sudah kita kalibrasi segala macam, sudah dapat sinyal GPS, begitu terbang kita langsung buat sport mode temanku ya, jangan sport normal. Karena kalau dia mode normal dia dikhawatirkan memakan baterainya terlalu lama di atas gitu ya. Jadi seharusnya contoh 90% sudah bisa mencapai 7 km, tapi karena kita tadi menggunakan sport normal atau mode normal, 90% mungkin masih 6 km gitu ya. Jadi kalau kita sport mode dia cepat gitu terbangnya ya, jadi tidak memakan terlalu banyak daya baterai gitu. Jadi itu sangat memungkinkan kita untuk bisa mencapai long range 8 km. Jadi begitu terbang buat mode sport langsung terbangkan, digas terus ya. Itu tips yang ke 5 ya. Kemudian yang keenam, untuk bisa mencapai long range 8 km, jangan rekod video ataupun foto. Jadi kalau niat kita dari awal ingin long range ya jangan direkod video. Kenapa? Karena itu juga sangat bisa memakan kapasitas baterai yang cukup besar ya kalau kita melakukan rekod video ataupun foto. Jadi lakukan rekam layar dari handphone saja, jangan melakukan rekod video yang ada di drone itu. Itu sangat cepat mempengaruhi atau memakan daya baterai kalian sehingga itu akan menguras kapasitas baterainya itu cepat menurun gitu. Jadi kita sulit untuk long range di 8 km. Oke, tips yang berikutnya yang ke-7,
Jangan biarkan drone diam lama di atas. Nah, ini saya sering kali ya melihat para YouTuber drone gitu ya. Mereka kadang-kadang melakukan terbang drone itu, melakukan rekaman dirinya menggunakan apa namanya, kamera dari drone itu. Jadi drone itu dia diam di atas gitu ya, diam di atas gitu kan. Kemudian dia bicara, halo teman-teman, hari ini saya akan long range menggunakan kamera drone itu. Jadi kan drone itu dia diam gitu ya, diam ngerekam gitu. Nah, itu juga bisa mempengaruhi daya baterainya berkurang gitu kan. Paling tidak itu paling tidak kita itu kalau muka dimah menggunakan kamera drone itu kan paling enggak memakan 1 sampai 2 menit gitu ya kan. Itu sayang gitu kan kalau kita buat 1-2 menit itu kita buat terbang, itu mungkin sudah bisa mencapai berapa meter gitu ya. Tapi karena kita pakai ngerekam dulu gitu kan, merekam kita berbicara menggunakan kamera drone, itu bisa mengurangi daya baterainya sehingga bisa mengurangi jarak terbangnya juga. Jadi kalau bisa ya, kalau mau long range jangan ngerekam kita bicara ini menggunakan kamera drone, buat aja dengan video yang lain gitu ya. Nanti kita edit, kita gabung antara video bukat dimah dengan video long range yang kita gabung menggunakan aplikasi untuk ngedit video. Jadi jangan gunakan kamera yang ada di drone untuk merekam kita lagi berbicara gitu ya. Atau sudah terbang di atas, drone-nya sudah terbang, kemudian kita berhentikan, kita setting lagi jarak terbangnya, kita setting lagi satuan terbangnya, kita setting lagi entah spot modenya, jadi dia lama di atas. Itu juga kurang maksimal temanku ya. Jadi bisa mengurangi kemampuan baterainya untuk long range. Jadi itu tadi tips yang ke-7 ya, jangan biarkan drone diam lama di atas. Kemudian yang ke-8, settinglah aplikasi saat drone belum terbang. Nah, ini juga untuk setting aplikasi, contoh sebelum terbang kita sudah niat kita ingin long range di 8 km. Jadi begitu kita hidupkan remote, kemudian kita hidupkan drone-nya, begitu remote dan drone connect, langsung kita masuk ke aplikasinya, kita setting langsung di aplikasinya itu jarak terbang kita buat 8 km, ketinggiannya kita setelah 120 meter ketinggiannya gitu ya. Jangan nunggu drone-nya terbang, biarkannya drone-nya di bawah dulu. Udah kita setting, kita selesai semua setting aplikasi, kita save, kita simpan, barulah kita terbangkan gitu temanku ya. Jangan begitu dia terbang baru kita setting, itu salah temanku ya. Itu sangat mempengaruhi kinerja baterai, cepat berkurang sehingga bisa membuat kita gagal untuk long range. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-9, poin yang ke-9, usahakan remote tetap mengarah ke drone. Nah, ini yang paling penting temanku ya. Selain tadi kita harus memilih lokasi yang landai atau jauh dari pepohonan dan rintangan-rintangan, remote juga harus tetap mengarah ke drone. Contoh, drone kita mengarah ke sana gitu ya. Remote itu harus gini ya, gini, mengarah ke drone-nya. Jangan kita berdiri gini. Kalau berdiri gini, itu pasti tidak maksimal jarak terbangnya. Mungkin di jarak 5 km nanti udah sinyal hilang gitu ya, sinyal lemah gitu. Jadi kalau udah sinyal lemah, drone kan pasti balik. Jadi kalau bisa drone arah ke sana, agak kita miringkan gini ya. Jadi dia mengarah ke drone-nya itu. Remote-nya ini contoh remote ya, ini saya HP ini. Ini umpama remote gitu ya. Jadi kita arahkan ke drone-nya. Semakin tinggi dia, semakin kita turunkan gini. Gini temanku ya, kita turunkan gini. Jangan kita naikkan gini. Semakin jauh terbang drone-nya, kita turunkan seperti ini remote-nya. Gitu ya temanku ya. Jadi dia sinyal ke drone tetap stabil gitu ya, tidak ada halangan. Jadi dia tetap lancar jaya sinyalnya, dan itu bisa membuat long range kita bisa kita capai sejauh 8 km. Kemudian yang ke-10, terkait baterai juga. Baterai remote harus full 100%. Itu tadi. Kadang ada teman-teman yang niat long range tapi kondisi baterainya tidak diperhatikannya. Kadang itu adalah kita cas di malam hari, jam 10 malam sudah penuh, kita simpan, kemudian pagi kita pakai, begitu kita colokkan baterainya udah 90% gitu ya, atau 98% gitu. Dan itu kita pakai long range. Itu saya tidak jamin bisa ya. Dan kalaupun tetap kalian lakukan, saya tidak menyarankan ya, takutnya nanti
drone-nya hilang pula ya kan, nanti saya pula yang disalahkan. Jadi saya tidak merekomendasikan untuk long range apabila kondisi baterai tidak full 100%, baik itu baterai drone ataupun baterai remote, itu wajib 100% full baru kita bisa untuk long range 8 km. Oke temanku ya, itu dia 10 poin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman terkait poin-poin atau langkah-langkah yang kita harus penuhi sebelum kita melakukan long range 8 km. Ada 10 poin tadi, semoga kalian bisa memenuhinya. Kalian catat, kalau tidak dicatat tadi boleh kalian ulang lagi video ini. Jadi itu adalah 10 langkah saya, 10 poin saya yang saya lakukan ketika saya melakukan long range 8 km. Ini hanya pengalaman pribadi, saya hanya berbagi pengalaman kepada teman-teman yang ingin long range 8 km. Kalau memang ada yang berhasil, jangan ragu-ragu untuk ketik di kolom komentar menggunakan tips saya ini. Kalau memang ada yang tips ini ada yang masih kurang atau yang salah gitu ya, boleh kalian koreksi ataupun berikanlah saran masukan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan temanku ya, agar kita semua juga saling menghargai pengalaman atau pendapat dari teman-teman semua. Oke temanku, demikian video hari ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye temanku.